Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Puspitasari dari kelompok 5. Saya dan kelompok akan menjelaskan tentang analisis fundamental, yang dimana di dalamnya terdapat 3 rasio, yaitu yang pertama rasio rentabilitas, yang kedua rasio likuiditas, dan yang terakhir yaitu rasio solvabilitas. Dan saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi pada suatu perusahaan. Dan analisis fundamental sendiri ini digunakan untuk mengidentifikasi prospek perusahaan melalui faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya agar dapat diketahui bagaimana perkembangan harga saham di masa yang akan datang dan dapat diperkirakan menggunakan. Saya akan menjelaskan tentang rasio rentabilitas. Untuk pengertian rasio rentabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat perolehan keuntungan di bidang penjualan atau laba serta aktiva. Yang kedua adalah jenis-jenis rasio rentabilitas. Yang pertama, rentabilitas usaha. Rentabilitas usaha atau biasa juga disebut rentabilitas modal sendiri merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari modal keuangan milik pribadi alias tidak menghitungkan modal asing. Yang kedua adalah rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari modal asing dan modal pribadi. Ketiga adalah cara menghitung rasio rentabilitas. Rasio yang sering digunakan untuk menghitung rentabilitas perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gross profit margin, adalah GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang kedua adalah operation income rating, operation profit margin. Operation profit margin sama dengan EBIT dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga adalah net profit margin, margin laba bersih. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat adalah return on investment atau ROI. Return on investment sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kelima adalah return on equity. Return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Yang terakhir adalah operation return. Operation return sama dengan HP plus biaya operasi dibagi operasi dikali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik, likuiditas mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki bank guna memenuhi semua piutang yang akan jatuh tempo. Di sini juga ada tujuan dari rasio likuiditas. Yang ada 2 pendapat, yaitu dari Harry dan dari Kashmir. Yang pertama dari Harry, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua yaitu untuk mengukur kemampuan perubahan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset. Yang ketiga, untuk mengukur tingkat ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Yang keempat, sebagai alat perencanaan keuangan di masa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek. Yang kedua yaitu menurut Kashmir. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang
ada dengan modal kerja perusahaan. Yang terakhir yaitu untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar atau utang lancar. Ada juga jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama yaitu quick ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban terhadap para deposan atau pemilik simpanan giro. Yang kedua yaitu investing policy ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya, cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimiliki. Yang ketiga yaitu asset to loan ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Yang kelima yaitu cash ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Yang terakhir yaitu current ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Yang terakhir yaitu cara menghitung rasio likuiditas. Caranya menghitung likuiditas dengan mengukur current ratio yang dipakai untuk menganalisis posisi modal kerja perusahaan dengan membandingkan antara jumlah aktiva lancar dengan utang lancar sesuai fungsi. Rumus current ratio yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu tentang rasio solvabilitas. Yang mana rasio solvabilitas ini menurut Dr. Kasmir adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Berbicara tentang tujuan dan manfaat, ini ada beberapa poin yang tertulis di sini. Ada 6 poin. Yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, dalam hal ini dalam kurung kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Poin yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Poin kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelola aktiva. Dan poin yang terakhir, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Lanjut dengan jenis-jenis rasio solvabilitas, yang mana dalam hal ini ada 5 poin atau 5 jenis. Yang pertama, debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara seluruh utang
termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio. Merupakan rasio antara utang panjang dengan modal sendiri. Yang keempat yaitu times interest earned. Menurut John Fred Weston, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Dan jenis yang terakhir yaitu fixed charge coverage. Merupakan rasio yang menyerupai rasio times interest earned. Hanya saja dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.